Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau ngobrolin seputar salah satu saham yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau biasa dikenal dengan OneMed. Nah, OneMed ini akan melakukan IPO dengan ticker code-nya adalah OMED atau dibaca OMED. Nah, kalau kalian pengen tahu selengkapnya tentang IPO OneMed ini, simak terus di video ini. Oke, nah jadi belakangan ini memang ada cukup banyak emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia ya. Kurang lebih ada belasan emiten saat ini yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi ada satu emiten yang cukup menyedot perhatian saya, yaitu IPO dari OneMed atau OMED ini. Di mana nilai IPO OneMed ini bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Oke, langsung kita bahas saja ya. Jadi OneMed sendiri akan melepas kurang lebih sekitar 4,06 miliar lembar saham atau setara dengan 15% dari jumlah saham yang beredar kepada publik. Dan saat video ini dibuat, OMED baru saja menetapkan harga IPO-nya di harga Rp204 per lembar saham, yang berarti OMED berpotensi mendapatkan dana IPO sebesar 828 miliar rupiah. Nah, hasil tersebut menempatkan OMED pada posisi ke-9 dari 10 emiten kesehatan dengan perolehan dana IPO jumbo. Nah, sebagai informasi, OMED sendiri akan memasuki masa penawaran umum pada tanggal 2 November sampai dengan 4 November 2022. Oke, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai bisnis dari OMED ini, teman-teman. Jadi, PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau OMED ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi alat kesehatan di Indonesia. OMED sendiri didirikan pada tanggal 15 Desember tahun 2000, yang artinya kurang lebih berarti sekarang udah 23 tahun beroperasi. Dan produk-produk dari OMED ini sendiri juga dibagi menjadi 6 kategori ya. Di antaranya di sini kita bisa lihat ada produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai ya, seperti masker, sarung tangan atau gloves ya. Kemudian ada antiseptik dan dialisis ya, seperti hand sanitizer, disinfektan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga diagnostik dan perawatan, misalkan untuk alat tekanan darah, kemudian alat EKG, ECG rumah sakit, tes kehamilan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang keempat, bioteknologi dan juga laboratorium. Kemudian ada furniture rumah sakit. Kemudian juga ada alat bantu jalan dan perawatan rehabilitasi. Nah, yang menariknya adalah berdasarkan data dari Frost & Sullivan dan juga Kemenkes ini per 30 Juni 2022, OMED sendiri ada di jajaran 5 teratas untuk pangsa pasar pada produk-produk berikut ini. Di sini misalkan ada alat suntik piston ya, di mana pangsa pasar OMED kurang lebih 17,8% atau menempati peringkat kedua. Kemudian untuk masker oksigen pangsa pasarnya 13,7% atau peringkat ketiga. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada sarung tangan bedah, kemudian tirai bedah, zat pewarna, swab alkohol ya. Untuk zat pewarna sendiri market share-nya kurang lebih sekitar 40,5% atau market leader di produk tersebut ya. Kemudian tadi ada swab alkohol, disinfektan, kemudian ada sterilan kimia, kemudian sistem hemodialisis ya, kateter, pita perekat medis, penampung urin dan lain sebagainya ya. Di sini teman-teman bisa lihat lebih detail pada tabel ini. Oke, tadi kita udah bahas secara sekilas ya mengenai bisnis daripada OMED ini sendiri. Nah, sekarang gimana dari sisi penjualannya? Nah, jadi dalam operasional bisnisnya, OMED sendiri membagi bisnisnya menjadi 3 segmen bisnis utama. Ada manufaktur, ada distribusi, dan juga perdagangan eceran. Di mana secara sekilas kita bisa lihat di dalam prospektus yang disampaikan oleh OneMed, di mana pada bisnis manufaktur ya, divisi ini terlibat dalam pembuatan perlengkapan dan peralatan medis. Kemudian distribusi, divisi ini terlibat dalam pendistribusian perbekalan dan alat kesehatan dalam skala besar di lokasi yang strategis. Dan juga untuk segmen retail, di mana divisi ini terlibat dengan retail perlengkapan dan peralatan medis ya, melalui toko Medicom dan sejumlah platform online. Dan dari 3 lini bisnis ini,
bisnis distribusi masih memegang kontribusi utama kurang lebih sekitar 88% dari total penjualan dari Omed ini, teman-teman. Dan kalau kita breakdown per produknya, maka kurang lebih rinciannya sebagai berikut. Ada penjualan medis, sekali pakai, dan habis pakai. Ini yang paling besar ya, kontribusinya sekitar 65%. Kemudian ada antiseptik dan dialisis, ini sebesar 14%. Kemudian ada juga diagnostik dan peralatan kurang lebih dengan kontribusi yang sama, 14%. Dan sisanya itu ada bioteknologi dan laboratorium, perabotan rumah sakit, ya. Kemudian ada alat bantu jalan dan perawatan rehabilitasi. Dan secara geografis, hampir 100% penjualan dari Omed ditujukan ke pasar domestik. Dan kalau kita bicara soal distribusi, Omed ini sendiri juga memiliki rantai industri yang cukup baik di bidang kesehatan. Di mana untuk distribusi sendiri, Omed sudah memiliki pusat distribusi itu ada di Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada 20 kantor cabang dan gudang, kemudian 11 kantor penjualan, 2.000 distributor, 19 toko retail online. Omed juga memiliki online platform yaitu OneMed yang terdiri dari situs web dan juga aplikasi. Ya, selain itu perusahaan juga menyalurkan produknya melalui berbagai e-commerce ya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JDID dan Blibli.com. Oke, nah tadi setelah kita udah mengetahui bisnis dari Omed ini, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai penggunaan dana IPO yang cukup besar ini, sebesar 1 triliun rupiah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam prospektus, kurang lebih sekitar 72,19% ini akan digunakan oleh perseroan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk belanja modal atau capital expenditure dan juga modal kerja atau working capital. Dan kemudian sekitar 22,87% ini akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu IHSG. IHSG di sini bukan indeks harga saham gabungan ya, teman-teman ya, tapi PT Inti Sumber Hasil Sempurna Global yang merupakan distributor dari perseroan. Dan sekitar 4,94% sisanya akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu IHSG dalam bentuk setoran modal, dan kemudian IHSG ini akan memberikan kepada perusahaan anak lainnya yaitu PT Inti Medicom Retailindo atau IMR. Nah, IMR ini yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran atau retail. Nah, sebagai tambahan informasi juga, jadi OneMed sendiri baru mengakuisisi anak perusahaannya si IHSG tadi, itu belum lama sebenarnya, baru tahun 2019, dan kemudian melakukan restructuring di tahun 2020, hingga saat ini Omed sendiri sudah memiliki 99% saham dari IHSG yang tadi beroperasi dalam menjalankan distribusi dari perseroan. Kemudian untuk anak perusahaan lainnya yaitu IMR, ini diakuisisi sekitar 51,08%, ini baru tahun lalu ya, di tahun 2021 ya, di mana IMR sendiri tadi udah disampaikan bergerak dalam bidang perdagangan eceran alat kesehatan atau retail. Sedikit catatan adalah bahwa di sini kita bisa melihat bahwa emiten Omed ini ya, tujuan IPO-nya cukup ideal ya, karena bukan untuk membayar hutang, melainkan untuk mengembangkan usahanya ya, baik di parent company-nya maupun di entitas anaknya, which is ini adalah it's a good thing. Nah, setelah kita bahas mengenai penggunaan dana IPO, selanjutnya adalah bagaimana kondisi keuangan dari Omed sendiri. Dari segi balance sheet, Omed bisa dikatakan memiliki balance sheet yang sehat. Nah, sebagai gambaran, ini dia kondisi balance sheet dari Omed yang ditampilkan dalam prospektusnya. Kalau kita ukur dengan beberapa rasio ya, misalkan kita gunakan current ratio. Saya gunakan yang 31 Maret 2022 atau Q1 2022, current ratio dari Omed ini ada di kisaran sekitar 3,21 kali. Kemudian kalau kita pakai ukuran lain yaitu quick ratio juga masih cukup tinggi, yaitu di sekitar 2,34 kali. Dan kemudian kita gunakan juga misalkan cash ratio ya, cash ratio per kuartal 1 2022 juga terbilang tebal ya, itu di sekitar 1,17 kali. Nah, menariknya adalah rasio tersebut belum memperhitungkan dana IPO yang diperolehnya. Dan kemudian kalau kita ukur dengan rasio lainnya yaitu debt to equity ratio per kuartal 1 2022 berada pada level sekitar 0,64 kali, dan tingkat
gearing ratio atau rasio utang berbunga OMED itu juga ada di kisaran sekitar 0,17 kali ya. Jadi di sini terlihat bahwa kondisi keuangan OMED terbilang sangat sehat. Nah, bagaimana selanjutnya dengan kondisi profitabilitas dari OMED? Sebagai gambaran teman-teman, ini saya tampilkan laporan laba rugi dari OMED. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, baik dari sisi revenue maupun net profit dari OMED ini mengalami pertumbuhan dengan CAGR kurang lebih sekitar 14% per tahunnya. Nah, namun di tahun 2022 ini ya kinerja dari OMED sedikit mengalami penurunan. Ya, dimana kalau kita hitung dari segi pendapatan ya secara kuartalan maupun secara tahunan, pendapatan dari OMED di tahun 2022 ini turun sebesar negatif 7% Q on Q dan turun sebesar negatif 19% year on year. Nah, penurunan penjualan dari OMED di tahun 2022 ini memang tidak bisa dilepaskan dari pandemik COVID-19 yang mungkin mencapai puncaknya di tahun 2020 dan di tahun 2021 lalu. Nah, tapi di tahun 2022 ini pandemi sudah mulai menuju endemik. Nah, tapi bukan berarti di tahun-tahun berikutnya kinerja pendapatan dari OMED akan terus menurun. Ya, kenapa? Karena OMED kedepannya bukan hanya akan berfokus pada bisnis distribusinya, melainkan juga akan mengembangkan bisnis manufakturnya. Nah, ini nanti akan saya ceritakan lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, dari sisi laba bersih, ya sama OMED juga di tahun 2022 ini ya mengalami penurunan kurang lebih sekitar negatif 35% year on year dari yang sebelumnya ada di kisaran sekitar 129,1 miliar rupiah yang menjadi 84,7 miliar rupiah. Ini sama-sama kita hitung per kuartal 1. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, memang penurunan yang terjadi di laba bersih OMED ini juga dikontribusi dari meningkatnya beban usaha sebesar 59%. Meskipun secara nominal laba bersih dari OMED mengalami penurunan di tahun 2022, ya akan tetapi secara rasio margin OMED ini masih mencatatkan double digit. Dimana kalau kita ukur dengan gross profit margin, gross profit margin dari OneMed di kuartal 1 2022 ini berada pada level sekitar 34,5%. Kemudian operating profit margin juga ada di kisaran 23,9% dan net profit margin ada di kisaran sekitar 18,4%. Ya, jadi ini cukup baik karena OMED sendiri masih tetap mampu mempertahankan profitabilitasnya meskipun secara bisnis sudah kembali ke level normal dari pasca COVID-19 yang lalu. Sekarang kita akan bahas mengenai prospek dan risiko dari OMED ini sendiri, teman-teman. Kita mulai dari prospeknya terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal industri alkes atau alat kesehatan, maka pasar dari alat kesehatan ini akan terus bertumbuh, teman-teman. Kalau kita lihat secara data, ya di sini terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pasar dari alat kesehatan bertumbuh dengan CAGR sekitar 9,9% per tahunnya. Nah, sementara di tahun 2020 sendiri, ketika terjadi pandemi COVID-19, industri ini mengalami lonjakan sekitar 57,5%. Ya, kemudian di tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diperkirakan pasar alat kesehatan akan tetap bertumbuh dengan CAGR sekitar 10,1%. Ya, didorong oleh populasi yang besar, kemudian juga tingkat pendapatan bebas yang lebih tinggi dan juga kepedulian akan kesehatan yang lebih besar. Nah, prospek yang kedua ini yang juga menarik perhatian saya adalah perusahaan kedepannya bukan hanya akan fokus ke bisnis distribusinya saja, melainkan juga akan fokus kepada produk manufakturnya. Dimana tadi kita udah bahas, memang saat ini kontribusi penjualan dari OMED 88% diantaranya dikontribusi dari bisnis distribusinya. Nah, memang secara pendapatan 88% dari penjualan perusahaan dikontribusi dari lini bisnis distribusinya. Akan tetapi, kalau kita lihat ke dalam segmen operasinya, maka di sini akan terlihat bahwa kontributor laba sebelum pajak yang terbesar justru datang dari lini bisnis manufakturnya. Ya, di mana di sini kita bisa lihat per 31 Maret 2022,
lini bisnis distribusi menghasilkan laba sebelum pajak 49,8 miliar rupiah, sementara lini bisnis manufaktur menghasilkan laba sebelum pajak sekitar 129,4 miliar rupiah. Dan dengan 72% dana IPO akan digunakan untuk pengembangan segmen manufaktur, diharapkan hal ini akan memperbesar laba dari perseroan juga. Kemudian hal menarik lainnya dari IPO Omet ini juga mengenai kebijakan pembagian dividen, di mana di dalam prospektusnya ya perusahaan juga menyatakan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham setidaknya 25% dari laba yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Omet termasuk perusahaan yang mudah-mudahan nantinya juga akan royal dan rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, dan di sisi lain juga menunjukkan optimisme bahwa perusahaan akan terus profitable di masa yang akan datang. Nah, itu tadi kita bahas mengenai prospeknya. Nah, sekarang kita bahas mengenai risikonya. Risiko pertama dari bisnis Omet ini adalah yang pertama, ketergantungan akan bahan baku impor. Jadi di dalam prospektusnya perusahaan juga menyampaikan bahwa biaya bahan baku adalah komponen utama dari COGS atau beban pokok pendapatan perusahaan, dan pembelian bahan baku bergantung pada mata uang asing ya, sehingga pelemahan rupiah terhadap US dollar akan membuat biaya pembelian bahan baku menjadi meningkat. Risiko kedua, bisnis perseroan juga dipengaruhi oleh faktor musiman. Nah, jadi bisnis dari distribusi alat kesehatan biasanya memiliki seasonality di mana penjualan pada kuartal 1 dan kuartal 2 biasanya akan berjalan lebih lambat. Nah, sementara penjualan baru akan meningkat di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya anggaran yang tersedia dari pemerintah biasanya memang akan lebih besar menjelang akhir tahun. Sehingga banyak rumah sakit, banyak fasilitas kesehatan atau vaskes yang menumpuk inventorinya pada akhir tahun atau kuartal 4. Ya, sehingga di kuartal 1 dan kuartal 2 penjualan akan lebih lambat. Risiko yang ketiga terkait dengan faktor persaingan, di mana teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini ya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Di sini terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah fasilitas produksi alat kesehatan yang terdaftar di Indonesia dari sekitar 193 di tahun 2015 ya menjadi 871 di tahun 2020. Di sini terlihat bahwa persaingan tahun ke tahun ya makin meningkat dan makin intens. Nah, kita lanjut ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman investor, yaitu kita bicara soal valuasi. Nah, secara valuasi, IPO Omet ini memang cukup premium ya. Secara price to sales ratio, di harga IPO Rp204 per lembar saham ini, Omet berada di price to sales ratio sekitar 3,1 kali. Nah, jika dibandingkan dengan peers-nya, valuasi ini masih sama dengan emiten sejenis. Misalkan kalau kita bandingkan dengan Match yang saat ini berada di price to sales ratio 4,1 kali, dan IRA di price to sales ratio 4,5 kali. Kemudian kalau kita lihat dari sisi price to earning ratio, dengan harga IPO Rp204 per lembar saham, ya, maka price to earning ratio dari Omet ada di kisaran sekitar 16,7 kali. Nah, PE ratio ini lebih tinggi dibandingkan dengan Match, misalkan yang saat ini ada di kisaran 12,7 kali, lebih rendah dibandingkan dengan IRA yang saat ini ada di kisaran sekitar 50 kali. Kemudian dari sisi price to book value, Omet sendiri juga terbilang cukup mahal, di mana PBV-nya mencapai 2,9 kali, lebih rendah dibandingkan dengan IRA yang saat ini PBV-nya di sekitar 3,6 kali, masih lebih rendah dibandingkan dengan Match yang memiliki tingkat PBV sekitar 4,7 kali. Dan kalau kita lihat dari sisi EV per EBITDA, ada di kisaran 11,6 kali, lebih rendah dibandingkan dengan IRA yang sebesar 17,5 kali, namun lebih mahal dibandingkan dengan Match di kisaran 5,7 kali EV per EBITDA, dan juga Encepal atau EPMT di sekitar 9,6 kali. Ya, jadi di sini terlihat memang secara valuasi tidak bisa dikatakan murah, seperti halnya memang secara sektoral, industri healthcare ini memang termasuk salah satu sektor yang dihargai atau divaluasi premium oleh market. Tapi premiumnya IPO dari Omet ini
juga berbanding lurus dengan kinerja perusahaan dan prospek perusahaan ke depannya. Oke, Korifan, saya udah paham nih mengenai prospek dan juga risiko serta valuasi dari IPO Omet ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau saya tertarik untuk berinvestasi dan ingin membeli IPO dari Omet ini, gimana caranya? Nah, jadi teman-teman bisa membeli IPO dari Omet ini kalau tertarik di i-ipo.co.id, atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi online trading, salah satunya adalah aplikasi iPod dari Indo Premier Sekuritas. Nah, jadi di sini saya menggunakan misalkan iPod Easy ya. Di sini teman-teman tinggal scroll dikit ke bawah, maka akan terlihat menu IPO dan akan terlihat IPO listnya dari beberapa perusahaan yang saat ini akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman tinggal scroll ke kanan ya, kemudian teman-teman akan menemukan IPO Omet. Nah, teman-teman bisa lihat ada tanggal penawaran umumnya, kemudian listing date-nya, dan kemudian teman-teman juga bisa lihat prospektusnya juga. Nah, setelah mempelajari prospektusnya, teman-teman bisa klik order, kemudian teman-teman bisa masukkan jumlah pembelian ya, harganya berapa, kemudian jumlah lotnya berapa gitu ya. Kemudian klik checklist, saya setuju ya, kemudian tinggal klik order, dan kemudian sudah sukses. Ya, jadi tinggal selanjutnya menunggu penjatahan ya, teman-teman akan dapat berapa persen dari total yang dialokasikan ini. Dan juga pastikan posisi cash di dalam RDN ya cukup untuk mengikuti IPO ini. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari saya mengenai IPO PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau OneMed dengan ticker code-nya adalah OMED. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu termasuk investor yang juga mengikuti IPO Omet ini, atau kamu lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu? Anyway, video ini tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli atau tidak membeli saham tertentu. Video ini adalah untuk referensi, dan kembali lagi keputusan investasi ada di tangan teman-teman masing-masing. So, do your own research. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.